Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Diah Retnoningsih di video Learning Journal ke-6. Di pertemuan kali ini, kebetulan sekali aku bertugas sebagai pemateri presentasi membahas terkait panduan praktis penulisan berita, rubrikasi, judul, lead, dan diksi yang efektif. Di sini aku tidak sendiri, aku ditemani dengan rekan-rekan dari kelompok 4, yakni ada Atin, ada Tiara, ada Dava, ada Alfa, dan yang terakhir ada Yusuf. Oke, di sini aku dan rekan-rekanku akan menjelaskan beberapa poin dari judul besar tadi, yakni tentang definisi koran dan majalah, rubrik dalam koran dan majalah, langkah-langkah pembuatan rubrik pada koran dan majalah, teknik penentukan dan memilih judul yang tepat, jenis-jenis lead, dan yang terakhir ada teknik pemilihan diksi yang tepat. Oke, sekarang aku akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada definisi koran dan majalah. Menurut Ana Usjana Effendi, surat kabar diartikan sebagai lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Yang kedua ada rubrik dalam koran dan majalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya. Menurut tokoh Ana Usjana Effendi, mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam Kamus Komunikasi bahwa rubrik berasal dari bahasa Belanda, yaitu rubrik yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat, misalnya rubrik wanita, rubrik olahraga, rubrik pendapatan pembaca, dan sebagainya. Oke, di sini ada jenis-jenis rubrik menurut Effendi. Yang pertama ada rubrik informasi, yang kedua ada rubrik edukasi, dan yang ketiga ada rubrik rekreasi. Oke, yang pertama ada rubrik informasi. Rubrik informasi adalah rubrik yang menyajikan informasi terkait beberapa isu. Yang kedua ada rubrik edukasi. Rubrik edukasi adalah rubrik yang bertujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu kepada pembaca meliputi tajuk rencana. Dan yang terakhir ada rubrik rekreasi. Rubrik rekreasi adalah rubrik yang terdiri dari dua gabungan rubrik, yaitu rubrik persuasif dan rubrik hiburan. Oke, yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan rubrik pada koran dan majalah. Yang pertama ada penelitian dan pemahaman target audiens. Yang kedua ada identifikasi topik dan subtopik yang relevan. Yang ketiga ada penentuan format dan frekuensi. Yang keempat ada pembuatan judul yang menarik. Yang kelima ada penulisan konten yang berkualitas. Yang keenam ada penyusunan layout yang menarik. Yang ketujuh ada responsif terhadap umpan balik pembaca. Yang kedelapan ada konsistensi dan pembaruan. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan kontributor ahli. Oke, next ada contoh analisis penyusunan rubrik. For Her, pada surat kabar Jawa Pos, rubrik For Her hadir setiap hari untuk menginspirasi perempuan dengan beragam informasi menarik. Rubrik For Her menyajikan 13 topik pilihan yang sedang hangat dan banyak dibicarakan masyarakat, dengan fashion dan kecantikan hingga karir dan gaya hidup. Semua tersaji lengkap untuk Anda. Oke, selanjutnya ada teknik menentukan dan memilih judul yang tepat. Yang pertama ada provokatif, yang kedua ada formal, yang ketiga ada singkat dan padat, yang keempat ada representatif, yang kelima ada merujuk pada bahasa baku, yang keenam ada relevan, yang ketujuh ada fungsional, dan yang terakhir ada spesifik. Oke, next ada jenis-jenis lead. Di sini ada lead ringkas, lead bercerita atau naratif, lead deskriptif, lead kutipan, lead bertanya, dan yang terakhir ada lead menggoda. Dan yang terakhir ada teknik pemilihan diksi yang tepat.
Yang pertama ada kata bersinonim dan berhomofon. Yang kedua ada kata abstrak dan konkret. Yang ketiga ada pemakaian kata denotasi dan konotasi. Yang keempat ada pemakaian kata istilah asing. Yang kelima ada kata umum dan khusus. Dan yang terakhir ada kata baku dan tidak baku. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video learning journal kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video aku. Thanks for watching, see you next video and bye bye.